Halo semua, kembali di podcast Ngedabrus Dewe bersama saya, Mr. Ngejemes. Yang kita bahas kali ini terkait dengan 22 Juni. Kenapa? Ada apa? 22 Juni? 22 Juni diperingati dengan Hari Hutan Hujan Sedunia. Jadi, saya akan membahas tentang hutan hujan. Apakah hutan hujan ini penting untuk diketahui? Loh. Tentu saja penting. Kalau Anda tidak mengetahui hutan hujan itu apa hutan hujan, gak bahaya tak? Oke, langsung saja. Apakah hutan hujan itu hutan yang sering hujan? Betul. Ya betul, hutan yang sering hujan. Hutan hujan merupakan sebuah ekosistem hutan yang memiliki curah hujan yang tinggi, setidaknya 200 cm per tahun. Memiliki kanopi lebat dan keanekaragaman spesies yang tinggi. Hutan hujan terletak di zona garis khatulistiwa pada lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Garis lintang yang memiliki suhu hangat dan sinar matahari sepanjang tahun yang relatif konstan. Berdasarkan negara, 5 negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas. Yang pertama adalah negara Brazil. Seperti kita ketahui, hutan Amazon sebagian yang paling besar ada di wilayah negara Brazil. Kemudian ada Republik Demokratik Kongo. Yang ketiga Indonesia. Yang keempat Peru. Dan yang kelima Kolombia. Nah, Peru Kolombia ini juga termasuk kawasan hutan Amazon. Lalu, apakah keberadaan hutan hujan ini penting bagi dunia? Tentu saja penting. Hutan hujan tropis mendukung keanekaragaman terbesar organisme hidup di bumi. Meskipun mereka menutupi kurang dari 2% permukaan bumi, namun ia menampung lebih dari 50% vegetasi dan satwa yang ada di planet ini, yang ada di bumi ini. Jadi separuh spesies vegetasi dan satwa ada di hutan hujan tropis. Lalu yang kedua ada layanan ekosistem. Hutan tropis memproduksi oksigen di atas 25-30% dari perputaran oksigen dunia dan menyimpan karbon sekitar 229 hingga 247 miliar ton karbon melalui fotosintesis. Ia mempengaruhi pola curah hujan dan cuaca, siklus banjir, dan kekeringan yang moderat. Ketiga, hutan hujan memiliki peran dalam pola cuaca global. Sebagai contoh, para peneliti telah menunjukkan bahwa hutan di Amerika Selatan mempengaruhi curah hujan di Amerika Serikat. Sementara hutan di Asia Tenggara mempengaruhi pola hujan di Eropa Tenggara dan Cina. Loh, hutan yang ada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan lain-lain ini ternyata mempengaruhi cuaca yang ada di Eropa Tenggara dan Cina. Luar biasa peran dari hutan hujan ini. Lalu yang keempat, hutan hujan peran hutan hujan itu menambahkan proses air ke atmosfer lewat proses transpirasi, yaitu pelepasan air dari daun selama fotosintesis yang menjaga kelembaban dunia. Di Amazon,
50-80% kelembapan terjadi karena siklus air ekosistem. Lalu, keberadaan hutan hujan ini juga penting untuk mengurangi erosi tanah dan mencegah banjir hingga kekeringan. Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar nomor 3 setelah negara Republik Demokratik Kongo. Lalu berapa sih luas hutan di Indonesia saat ini? Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, Indonesia memiliki tutupan hutan seluas 101,22 juta hektar pada 2021. Tutupan hutan tersebut mencapai 52,80% dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 191,69 juta hektar. Keberadaan hutan hujan tidak lepas dari ancaman yang terus membuat luas hutan semakin berkurang. Ancaman tersebut bernama deforestasi. Deforestasi adalah fenomena kehilangan tutupan pohon dan area hutan yang terjadi akibat aktivitas manusia atau kejadian alam. Menurut laporan Badan Pusat Statistik BPS, luas tutupan hutan Indonesia sudah berkurang 956.258 hektar selama periode 2017 sampai 2021. Angka tersebut setara dengan 0,5% dari total luas daratan Indonesia. Namun menurut artikel yang saya baca di kompas.com, dalam rencana laporan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK 2022, deforestasi neto di Indonesia pada periode 2020 hingga 2021 mencapai 113.534,3 hektar. Menurut laporan kinerja tersebut, laju deforestasi pada periode 2020 hingga 2021 menurun 8,33% bila dibandingkan periode 2019 hingga 2020. Dalam laporan kinerja KLHK 2022 tersebut, deforestasi yang terjadi pada 2020 hingga 2022 tersebut sebagai yang terendah sepanjang masa. Namun, apakah itu benar? Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia, Multi Bari, mengatakan data deforestasi yang dirilis tersebut bersifat tidak terbuka. Mufti meminta agar data tersebut dibuka untuk mengetahui di mana saja terjadi deforestasi sehingga masyarakat bisa langsung mengeceknya. Kemudian apa saja penyebab deforestasi ini? Yang pertama ada kebakaran hutan. Bencana asap yang ditimbulkan berdampak serius pada pendidikan, transportasi udara, kesehatan, ekonomi, dan tentunya kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah pembukaan lahan. Baru ini ada beberapa macam kegunaannya. Di antaranya untuk perkebunan seperti untuk daerah pemukiman baru atau perumahan, atau untuk area lain.
Pembukaan lahan perkebunan seperti perkebunan sawit berdampak langsung terhadap angka penyusutan hutan. Pembukaan lahan perkebunan salah satu faktor dominan penyebab kehilangan tutupan dan lahan hutan di Indonesia. Menurut BBC Indonesia, laporan yang disusun Greenpeace dan lembaga The Tree Map itu menemukan bahwa pada akhir 2019 terdapat 12 juta hektar kelapa sawit ditanam di kawasan hutan, sekitar 19% dari total luasan perkebunan sawit di Indonesia. Yang ketiga adalah illegal logging atau penebangan liar atau pembalakan liar tentu saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju deforestasi di suatu wilayah. Deforestasi penutupan hutan terjadi akibat banyaknya perusahaan produksi kayu yang melakukan penebangan setaran pohon hutan tanpa melakukan penanaman kembali. Selain itu juga bahan bakar kayu. Penebangan liar bisa terjadi di Taman Nasional yang tentu saja kawasan itu dilindungi, seperti ada di Taman Nasional Kerinci Seblat, hingga menyebabkan banjir bandang yang membayu bekas penambangan liar. Nah, untuk berita itu di artikel mongabai.com dengan judul "Kala Pembalakan Liar Taman Nasional Terus Terjadi". Kemudian, apa sih dampaknya jika terjadi deforestasi hutan secara terus-menerus? Dampaknya yang pertama ini tentu saja keanekaragaman hayati. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hutan memiliki 50% vegetasi dan satwa di dunia. Jika terjadi deforestasi akan mengacaukan, merusak keseimbangan, membuat satwa-satwa atau vegetasi di situ rusak. Seperti contohnya gajah. Gajah yang setiap tahun tiba-tiba lahan atau daerah yang biasa ia lewati menjadi kebun kelapa. Saat ia berada di situ malah diusir oleh pemilik kebun sawit, padahal merupakan daerah tempat tinggal gajah tersebut. Dan juga viral video di Instagram terlihat seekor orang utan yang bingung. Ini sekitar area perusahaan di wilayah Tenggarong seberang Kaltim. Yang ketiga ini erosi. Erosi ini proses pemindahan material dari tempat karena tutupan vegetasi sudah hilang atau rusak. Saat hujan, material mudah terangkut oleh air ke sungai, terjadi pendangkalan sungai. Yang ketiga ini terganggu hutan yang hilang, mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh kondisi ini berakibat pada iklim dan cuaca yang berubah menjadi kering karena curah hujan akan rendah. Dan yang keempat ini tentu saja yang gencar-gencar kita bicarakan, pemanasan global. Tentu saja salah satu penyebab pemanasan global ini adalah berkurang hujan. Hutan hujan ini berperan untuk menyimpan karbon secara besar. Hutan juga mampu menyerap karbon dioksida berlebih yang akan mengkonversinya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis yang dapat lebih dari 200 miliar ton. Itulah dampaknya jika deforestasi terus terjadi. Lalu bagaimana untuk mencegah deforestasi yang terus-menerus menggerus keberadaan hutan? Yang pertama ini menggunakan teknik tebang pilih pohon. Jadi untuk menebang pohon itu tidak sembarangan, tidak asal. Pohon yang boleh ditebang itu pohon yang sudah tua. Maksudnya pohon ini yang sudah atau pohon yang mau roboh atau hampir roboh.
Kalau sudah menebang pohon, ya jangan lari begitu saja, jangan pergi begitu saja. Tanggung jawab, ditanamlah kembali pohon tersebut, gitu ya. Yang reboisasi, yaitu penanaman kembali. Seperti mungkin kasus-kasus saja harus dilakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Penanaman untuk reboisasi ini tentu saja yang ditanam bukanlah satu jenis pohon saja, jenis pohon sesuai aslinya. Yang ketiga ini pengawasan hutan, terutama di daerah atau di taman nasional yang sering-sering terjadi penebangan liar. Harus ada betul-betul pengawasan. Kalau bisa menggunakan teknologi terbaru, itu pengawasan hutan lindung. Ini mengurangi produk yang bahannya berasal dari pohon. Apa saja? Ya seperti jadi bijaklah dalam menggunakan kertas dan tisu. Jangan dikit-dikit pakai tisu. Gitu ya. Yang biasanya kayu bakar ya tentu saja bijaklah menggunakan kayu bakar. Mungkin bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Jika masyarakat ini menjaga hutan dan memanfaatkan hutan ini sebaik-baik mungkin, kita memanfaatkan hutan secara berkelanjutan. Terus tentu saja yang terakhir, dari masyarakat hingga pemerintah sama mengawasi dan menjaga hutan Indonesia demi berkelanjutan masa depan negara hingga kesehatan bumi kita. Jadi saya berbicara ini semoga bisa menambah wawasan, membuat kita mengerti peran penting adanya hutan, terutama hujan di Indonesia ini. Begitu pentingnya hingga mempengaruhi jikalau hutan terus-menerus berkurang, tidak mungkin kita mendekatkan diri kepada kiamat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Gedabrus Dewe dengan cemas. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentu bermanfaat bagi saya dan baik. Ingat, jaga hutan kita dan mari bersama melestarikan bumi. Terima kasih di podcast Gedabrus Dewe berikutnya. Bye.